Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang keempat kali ini dengan materi terkait dengan filosofi dan prinsip dari penyuluhan pertanian. Oke ya. Eh, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kelembagaan dan juga tata kelola dari penyuluhan pertanian, di mana eh, dengan adanya Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan itu memberikan satu peluang bahwa apa namanya penyuluhan itu diharapkan bisa terpenuhi di satu desa satu penyuluh. Tapi kenyataannya eh, tidak demikian. Bahkan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah malah membuat apa yang diciptakan dari undang-undang tersebut malah agak buyar karena pegawai atau penyuluh pertanian lapangan tenaga penyuluhnya banyak di beralih fungsi tugas seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai penting dari penyuluhan pertanian, yang berikutnya adalah kita akan melanjutkan tentang filosofi dan prinsip penyuluhan pertanian. Apa saja sih yang harus kita pahami dari penyuluhan pertanian ini? Ya, eh, terlebih dahulu kita eh, merefleksi dulu tentang falsafah penyuluhan pertanian. Nah, falsafah dari penyuluhan pertanian itu ada, kalau kita bicara ini ada 3T ya. 3T yaitu teach, kemudian truth, and trust. Nah, ini eh atau dalam bahasa lain itu adalah berupa pendidikan, kemudian kebenaran dan juga kepercayaan dan keyakinan. Nah, ini berarti bahwa penyuluhan itu merupakan suatu bagian dari pendidikan, kemarin sudah kita bahas, pendidikan yang sifatnya non formal dan itu third-nya adalah menyampaikan kebenaran, ya, kebenaran dan kebenaran itu telah teruji atau sudah benar-benar diyakini. Nah, 3 poin ini yang harus kita tahu dan kita pahami dengan baik bahwa ada konsep yang demikian. Terus menurut Kelsey dan Hearn 1955 dalam Mardika Kantor 2010, itu falsafah penyuluhan sendiri diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama, bekerja bersama dengan siapa? Dengan sasaran atau mitranya adalah masyarakat dengan tujuan untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Jadi eh, membantu manusia, membantu orang lain supaya orang lain itu bisa membantu dirinya sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dari kita itu orang yang sudah pernah kita diskusikan di kelas seringkali tidak tahu atau sudah nyaman dengan masalahnya, ya, punya masalah tapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, bagaimana potensi apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu, ya, yang seringkali ini sudah apa namanya ya susah bagi mereka keluar dari menyadarkan mereka dari permasalahan itu. Misalkan miskin, tapi mereka mereka tahu mereka miskin, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana saya harus meningkatkan income, bagaimana saya harus meningkatkan apa namanya produksi hasil pertanian. Nah, penyuluhan pertanian sebenarnya memberikan edukasi seperti itu sehingga dia bisa tersadarkan, oh saya kondisinya begini dan saya harus berubah. Berubahnya harus dengan cara apa? Satu, dua, tiga. Nah, filosofinya adalah seperti itu. Ya, oke. Itu terkait dengan falsafahnya yaitu teach atau pendidikan, third atau kebenaran dan juga trust, kepercayaan. Jadi penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan non formal yang dia memberikan satu edukasi, sesuatu yang diyakini kebenarannya dan kebenaran itu sudah dipercaya bahwa apa yang disampaikan itu tidak keliru, yakin apa namanya, yakin tidak ada masalah, sehingga ketika disampaikan petani itu ya dapat feel banget penyuluhnya. Enggak kemudian kadang-kadang kalau oh, benar atau salah ya, benar nggak ya, sudah teruji belum ya, saya aja belum pernah mencoba ini. Nah, tidak akan sampai seperti itu. Ya, itu falsafah yang pertama. Nah, kemudian yang lain bahwa penyuluhan mengacu pada terwujudnya suatu yang disebut sebagai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ya, ini juga demikian. Ada kesejahteraan. Kenapa kesejahteraan ekonomi? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa ya kesejahteraan ekonomi? Kenapa bukan kesehatan, bukan produktivitas yang pertama gitu ya? Nah, ini sebagai indikator yang paling gampang dan paling bisa menggerakkan. Orang itu akan selalu apa namanya? eh ngefeknya, dampak program itu paling gampang, paling mudah ya. Kita minta, kita
kita apa namanya kita cek dengan berefek seperti apa di peningkatan pendapatan? Meningkatkan pendapatan tidak atau menurunkan pengeluaran tidak, ya. Jadi seperti itu. Maka ini lebih kepada nilai ekonomi di masyarakat. Kemudian yang kedua, penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Nah, ini ingat, nah, ini yang berat memang di mana-mana bicaranya gitu ya. Suatu penyuluhan itu tidak boleh menciptakan suatu ketergantungan. Kalau nggak ada penyuluh nggak jalan, nggak didampingi penyuluh nggak penyuluhnya nggak datang, penyuluhannya datang, masyarakatnya datang, petaninya, tapi karena nggak ada penyuluh bubar. Ya pulang aja gitu ya, misalkan penyuluhnya tiba-tiba berhalangan kecelakaan atau sesuatu halangan yang lain. Nah, ini berarti menciptakan suatu ketergantungan. Nah, penyuluhan yang baik itu sebaiknya, seharusnya itu bisa memandirikan petani dan kelompok tani, ya. Jadi ketika mereka sudah dibina, didampingi oleh penyuluh selama ini, itu mereka pada akhirnya bisa mempunyai kemampuan leadership, kemampuan organize kelompok, kemampuan untuk menjalankan dari organisasinya, terus tetap punya inisiatif-inisiatif inovasi. Oh, misalkan kenapa ada serangan hama? Oh, berarti kalau ada serangan hama, maka kita harus mengantisipasi dengan cara ini, misalkan dengan eh, apa namanya, dengan insektisida dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Termasuk ketika menemukan ada petani lain yang bermasalah, dia berinisiatif memberikan solusi. Ya, oh saya punya pengalaman begini, dikasih solusi begini. Nah, kalau sudah rutin ada pertemuan kelompok tani, maka itu juga diteruskan. Tidak selalu bergantung bahwa penyuluhan, pertemuan itu hanya terjadi kalau ada penyuluhnya saja. Nek nggak ada penyuluhe, ya orang melaku. Nggak ada inisiatif untuk mengundang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah tergantung banget. Nah, penyuluhan yang baik adalah penyuluhan yang mampu di sini menciptakan kemandirian, ya. Nek mandiri yo eh, ini, maka seorang penyuluh harus bisa memprediksi kapan kira-kira, misalkan oh saya akan bina ini, targetnya adalah misalkan 2 tahun lagi di inisiasi kelompoknya, di 2 tahun ini misalkan pendampingan, inisiasi dari pertemuan kelompok dan sebagainya itu mungkin baru dari penyuluhnya, pertemuan bulanan dan selapanan dan sebagainya. Tetapi begitu kemudian sudah oh 1 tahun dilatih untuk Pak, ada pertemuan di setiap Jumat malam, Jumat Pon malam gitu ya misalkan. Nah, itu kita tinggal mengingatkan saja, Pak, pekan depan sudah Jumat Pon, jadi harus ada pertemuan. Teman-teman atau petani yang lain silahkan diingatkan. Nah, tinggal seperti itu. Syukur-syukur kalau petani itu sudah pada menjadikan itu sebagai rutinitas pertemuan, kemudian apalagi ya, membahas sesuatu yang itu di kelompok itu penting, menentukan masa tanam serentak misalnya, kemudian bagaimana mengakses bibit secara kelompok, nah dan sebagainya. Nah, itu kemandirian yang tercipta akan lebih bagus seperti itu. Oke, ya, itu tentang kemandirian. Nah, itu ya falsafah yang kedua. Yang berikutnya adalah penyuluh juga harus mampu bekerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini termasuk menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi dari masyarakatnya. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin yang kedua, ya inisiatif-inisiatif itu harusnya muncul dari petani, dari kelompok tani, ataupun dari kelompok mitra, sasaran dari penyuluhan pertanian itu. Mereka diharapkan punya satu hal yang pada akhirnya bisa ini bekerja sama, mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan juga memelihara partisipasi masyarakat. Ya, agar motivasinya itu tidak hanya sebatas, oh kita pertemuan, oh ada mau penyuluh mau datang, yuk kita kumpul, yuk kita bagus-bagusin eh, pembahasannya. Ya, tidak seperti itu, tetapi ya alami, berjalan dengan apa adanya. Ya, ini yang kemudian diharapkan salah satu muncul dari kemandirian dan juga apa namanya, dari partisipasi yang semakin meningkat, ya begitu. Nah, konsep dari apa namanya, helping people to help themselves, menolong petani supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri, adalah bahwa melalui suatu proses pembelajaran tentang ide-ide baru itu pada akhirnya bisa dianalisis tentang ya keadaannya, kemudian masalahnya apa, dengan diikuti oleh tawaran-tawaran atau solusi dan minimalisasi ketegangan yang terjadi, sehingga perbedaan pendapat, gontok-gontokan itu tidak sampai seperti itu. Perbedaan boleh, tapi tidak sampai apa namanya,
pertikaian antar satu petani dengan petani yang lain. Maka dalam hal ini seorang penyuluh melalui kegiatan penyuluhannya diharapkan yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk mengenali pengalamannya. Ya, maka penting di sini apa sih sebenarnya yang menjadi pengalaman dari petani itu? Bagaimana karakter dari petani-petaninya? Apakah petani itu sebetulnya orang-orang yang memang sudah expert, punya pengalaman, atau memang pengalamannya masih minim sekali? Atau ada sebagian kecil yang orangnya expert dan ketika diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk sharing dengan petani yang lain, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya vokal. Nah, ini harus diberikan kesempatan seperti itu. Termasuk penyuluh tidak langsung memberikan solusi permasalahannya, tetapi juga memberikan stimulus. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan dari masalah yang ditemukan itu? Ya, sehingga mereka bisa berpikir untuk menemukan masalahnya sendiri. Nah, kadang-kadang mengidentifikasi masalahnya sendiri yang tidak disadari atau tidak ditumbuhkan di kalangan petani. Misalkan begini, ketika panen harga rendah, petani itu menjualnya langsung ke tengkulak individu. Nah, semua yang mengeluhkan harganya rendah-rendah begini. Nah, eh, dari sini seringkali tidak disadari bahwa penjualan secara individu atau personal kayak gini tuh menurunkan eh, posisi tawar petani. Nah, kemudian kita giring sebagai seorang punya kita giring misalkan, Pak, apakah bagaimana ya kalau itu misalkan ketemu dengan buyer besar atau apa namanya ya, tengkulak atau apa namanya ya, industri bahkan yang bisa menyerap gabah dalam jumlah banyak. Nah, misalkan dalam hal ini, oh bagaimana caranya supaya bisa ke situ? Disadarkan bahwa oh ternyata kita harus meningkatkan jumlah. Kalau dengan buyer yang besar itu kebutuhan padinya banyak banget. Jadi gimana ya kebutuhannya misalkan bersekian ton, sementara produksi mereka hanya misalkan 4 kuintal dan sebagainya. Oh, cetuskan bahwa misalkan mereka tercetus ide bahwa oh kita harus menjual secara kolektif atau berkelompok. Nah, kelompok tani pada akhirnya bisa berkembang menjadi lembaga pemasaran, ya, pemasaran kolektif yang bisa memfasilitasi dari eh, pemasaran secara individu tadi dihimpun dalam kelompok. Jadi kelompok tani tidak hanya sekedar tempat pertemuan saja, tapi pada akhirnya dia bisa berkembang menjadi lembaga pemasaran. Baik nanti misalkan bisa berupa unit dagang atau bisa juga tumbuh menjadi koperasi petani atau koperasi. Nah, ini yang diharapkan tumbuh stimulus karena adanya mereka berpikir kreatif, menemukan permasalahan yang mereka hadapi. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk mereka melakukan suatu riset juga, suatu penelitian. Saja ini sebetulnya petani itu kan mempunyai satu kebiasaan. Mereka titen, ilmu titen itu apa namanya ya? Titen itu basa Jawa. Titen itu yang artinya eh, apa namanya ya? eh Penanda. Oh, saya kalau misalkan eh, kalau misalnya menggunakan apa misalkan herbisida ini ternyata dia rumputnya mati, tapi begitu kemudian musim hujan tumbuhnya cepat. Nah, tetapi kalau menggunakan yang lain itu bisa lebih lebih cepat dan mati terus gitu ya. Durasi matinya lebih lama misalkan untuk jarak ketumbuh lagi. Nah, misalkan seperti itu. Kadang-kadang mereka juga melakukan satu riset. Oh, ketika ditaburi misalkan dimanfaatkan dengan air leri, cucian beras itu ternyata lebih subur, ternyata tanahnya lebih bagus. Nah, mereka sebetulnya melakukan satu kajian-kajian seperti ini, tetapi kadang-kadang mereka kurang ilmiah saja. Nah, ini yang kadang-kadang di riset itu petani punya pengalaman, tapi pengalamannya nggak ilmiah. Ya nggak ilmiahnya karena tidak tidak by design, ada metodenya seperti apa, tidak sehingga kevalitannya itu diragukan. Nah, sebetulnya dengan riset-riset kecil seperti itu diberikan kesempatan juga karena ya bagi seorang penyuluh itu tinggal menyempurnakan saja karena petani berjalan dari pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan sekian tahun bahkan sekian puluh tahun. Nah, penyuluh tinggal menyempurnakan ini. Yuk, oh polanya begini, datanya seperti ini. Oh ya betul. Nah, tinggal diarahkan seperti itu. Termasuk mendorong petani untuk mengidentifikasi sendiri. Pak punya masalah apa sih? Menemukan apa begitu ya dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah, serta kalau kemudian mentok tidak punya, belum juga menemukan satu ide, ya setidaknya penyuluh juga bisa memberikan satu tawaran. Ingat, tawaran ya, tidak harus, tawaran itu bisa diambil, bisa tidak, bisa digunakan, bisa difilter.
Nah, maka dalam hal ini petani juga diberikan suatu pembelajaran supaya bisa memilih langkah alternatif mana yang bisa mereka ambil sesuai dengan kondisi mereka. Misalkan ketika solusinya adalah menggunakan harus membeli pupuk, harus membeli pupuk NPK misalnya sekian banyak. Nah, itu kalau tidak uangnya nggak cukup dari petani, di bawahnya apa? Oh, ternyata bisa beli dengan kuantitas yang lebih kecil, tetapi diimbangi dengan pupuk organik apa. Nah, misalkan demikian. Nah, itu ya memberikan kesempatan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani. Lalu yang selanjutnya adalah kesempatan untuk menguji idenya dan juga aplikasi langsung. Mau di demo dan sebagainya, biarkan mereka bisa berekspresi atau ya cari pengalaman sendiri. Karena seringkali karakteristik dari petani yang inovatif atau petani yang berkarakter inovator, ya itu mereka senang senang hal-hal baru. Nah, maka ketika dikasih suatu inovasi itu mesti senang mencoba. Kemudian aktif bertanya, tanya dan kritis, terus juga selain senang dengan hal-hal baru, cari informasi, itu juga mereka sering senang mencoba, senang trial, mencoba-coba sampai akhirnya ketika gagal, oh dapat pengalaman ini, improve lagi ke yang lain, ditambahi apa lagi. Nah, seringkali seperti itu. Nah, biarkan petani-petani dengan karakter inovator seperti ini itu menguji idenya, diberikan kesempatan untuk aplikasi langsung, plus nanti kasih panggung, kasih waktu mereka untuk bisa sharing pengalamannya. Nah, biasanya petani yang seperti ini akan senang banget ketika dikasih kesempatan. Nah, itu ya beberapa hal tentang bagaimana menumbuhkan supaya petani itu punya kesadaran untuk menolong dirinya sendiri, tidak selalu bergantung dari penyuluh pertanian. Nah, yang ketiga adalah melalui pemberian tanggung jawab sebagai alat kontrol diri, diberikan ya apa namanya diberikan hak untuk coba-coba tadi trial, tetapi tetap diberi satu rambu-rambu ketika mau mencoba ini apa yang kemudian perlu diantisipasi, ketika mau mencoba hal yang lain lagi apa yang perlu disiapkan setelahnya. Nah, ini untuk kontrol diri supaya mereka tidak asal-asalan begitu. Terus yang selanjutnya adalah melalui pemberian saran yang konstruktif, membangun, tidak menjatuhkan, ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ya, misalkan, oh Pak kan punya daun mimba, kenapa nggak digunakan sebagai alternatif apa namanya herbisida atau insektisida begitu. Dan itu sesuatu yang bisa diusahakan dirinya mereka sendiri. Ya, ketika bantuan di pemerintah nggak turun, stop, nggak usah banyak bergantung. Dan itu ketika nggak dipenuhi, nggak dibantu, sudah selesai ini tidak boleh murung seperti itu. Alternatifnya cari sumber daya alam yang terdekat yang bisa dimanfaatkan dan gunakan itu. Nah, kita dorong seperti itu. Lalu yang kelima adalah melalui pemahaman bahwa masalah kesalahan itu hanya dapat diketahui oleh orang yang mengalaminya. Nah, tadi learning by doing dari experience-nya mereka itu akan lebih melekat ketika itu dialami sendiri oleh petaninya. Nah, penyuluh dalam hal ini harus merendah. Kira-kira, oh kok bisa ya Pak begitu? Kenapa? Bapak melakukan apa? Kok ditambah apa? Kau telat ngapain? Telat waktunya kah? Begitu. Menggali, ya menggali dan cenderung memberikan kesempatan kepada petaninya untuk mengeksplor pengalamannya. Nah, sehingga dia eh, tumbuh percaya diri eh, dan seorang penyuluh harus bisa melayani dengan sebaik mungkin, dengan mungkin ya apa bersabar, dengan mendengarkan banyak ceritanya, keluh kesahnya, ya macam-macam seperti itu. Nah, ini yang eh, hal-hal yang bisa mendorong petani-petani itu bisa menumbuhkan kesadaran mereka, terus mereka bisa ibaratnya di challenge tuh senang untuk bisa menolong diri mereka sendiri tentang keadaannya. Lalu yang keenam adalah upaya demokratisasi, ditumbuh kembangkan partisipasinya, tumbuhkan rasa percaya dirinya sebagai seorang inovator tadi, seorang pembelajar yang baik untuk memecahkan dirinya sendiri. Maka dalam hal ini seorang penyuluh adalah seorang coach, bukan seorang pelatih. Ya, ini pernah kita bahas di kelas. Apa sih bedanya coach kalau pelatih? Kalau pelatih benar-benar mengarahkan, kayak pemain badminton lagi lagi Swiss Open nih ya, badminton. Itu diarahkan apa namanya? Kamu harus gini, ubah taktik begini dan itu nurut banget sama pelatihnya. Tetapi kalau sebagai seorang coach, dia bedanya adalah dia cenderung tadi mendorong petani menemukan eh, masalahnya apa dan
kawal untuk menemukan solusinya. Oke, Pak, gimana? Ada serangan, oh ada apa namanya? Ada serangan hama burung. Burungnya lagi banyak banget. Nah, sebaiknya gimana tuh, Pak? Burung tuh kalau menyerang pada saat kapan? Burung bisa menyerang karena apa? Kalau hanya mengandalkan dari klotok-klotok kayak gitu ya, dari bunyi-bunyian kayak gitu, misalkan nggak cukup. Berarti harus burung dihalangi supaya bisa sampai ke malai padi. Caranya bagaimana? Ya, kasih jarak, misalkan pembatas atau barrier untuk mencegah burung itu. Nah, misalkan dengan cara apa? Dipasangi paranet, sorry, bukan paranet, jaring-jaring kayak gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu yang menemukan mengatakan oh dipasangi jaring, nah itu adalah petaninya. Nah, penyuluh tadi dari step by step mengarahkan petani supaya bisa menemukan solusi atas atau jawaban dari permasalahan itu tadi. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah melakukan proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik menurut dirinya sendiri. Karena sifatnya penyuluhan itu nggak boleh memaksakan, maka pada konteks tertentu petani diberikan opsi untuk mengikuti hati nurani yang sudah diyakininya. Ya, jadi seperti itu. Lalu, melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang dan membantu agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang diharapkan. Jadi, kalau sudah seperti itu, sudah, oh karakternya bagus nih, trial, senang belajar, dan sebagainya, punya semangat kemandirian. Nah, ketika mereka sudah menunjukkan fighting jiwa juang yang luar biasa, tentu kita sebagai seorang penyuluh nggak mungkin kan tega membiarkan mereka banyak eksperimen tapi gagal terus kemudian sementara mereka itu sudah sekian riset kecil dan berhasil. Nah, masa kemudian kita diamkan saja? Nah, kita dorong supaya petani-petani dan kelompok tani yang punya karakter demikian itu bisa didorong dengan percepatannya dengan adanya program bantuan yang bisa diakseskan oleh penyuluh. Ya, jadi seperti itu. Nggak kemudian terus kalaupun tidak dapat bantuan, ya tidak kemudian terus end gitu ya, selesai mutong, nggak mau eh, ikut penyuluhan lagi, nggak mau coba-coba lagi cari pengalamannya tadi itu. Nah, itu tidak boleh. Harusnya dengan ataupun tidak adanya bantuan dari pemerintah, petani yang tumbuh dengan karakter seperti itu akan senantiasa apa namanya berjalan dengan berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, falsafah yang berikutnya itu disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yang mengatakan bahwa Engar Sosong Tulodo terus ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Nah, itu artinya apa? Ing ngarsa sung tulodo. Dalam hal ini di depan itu memberikan satu teladan, memberikan contoh ya. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang penyuluh sama. Kita memberikan di depan itu mampu memberikan suatu tulodo atau contoh. Tulodo itu contoh ya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia di tulodo adalah contoh. Teladan bagi masyarakat sasaran. Maka penyuluh juga eh, pada saat berperilaku sebagai seorang penyuluh, berperilaku sebagai seorang masyarakat biasa, berlaku sebagai apapun itu di masyarakat, setidaknya dia memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah Ing Madya Ngemangun Karso, ya, yaitu mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas serta apa namanya semangat dan motivasi untuk terus belajar. Jadi di tengah itu apa namanya menumbuhkan karena ibaratnya kalau jalan di depan tadi sebagai leader memberikan contoh kalau di tengah ayo nepuk tangan nepuk pundak temennya di sampingnya ayo kita harus maju kita harus semangat mendorong kreativitasnya untuk selalu belajar trial-trial tadi itu sehingga petani itu tumbuh semangat bertaninya, optimis dengan apa yang sudah diusahakannya ya dan sebagainya. Maka dalam hal ini juga ketika di belakang itu juga mau menghargai dan mengikuti keinginan serta upaya yang dilakukan oleh petani demi meningkatkan produktivitas petaninya. Ya, jadi seperti itu. Di depan, di tengah, itu dan di akhir juga memberikan satu dorongan ya depan memberikan teladan di tengah menyemangati di belakang ya bisa mendorong dan menghargai memberikan keleluasaan pada petani untuk bisa bekerja dengan sebaik mungkin dari kegiatan pertaniannya atau usaha taninya. Oke. Itu ya sampai sini ada diskusi terlebih dahulu barangkali.
Ya, itu beberapa filosofi ya tentang bagaimana penyuluhan itu menumbuhkan semangat untuk helping people untuk membantu diri mereka supaya mereka bisa membantu dirinya sendiri. Kemudian ing ngarsa sung tulodo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, falsafah yang berikutnya adalah idealisme, realisme dan juga pragmatisme. Nah, apa saja itu? Ya, kalau yang eh, idealisme, sejatinya penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan juga berpikir dinamis. Ya, jadi seperti itu. Kemudian penyuluhan juga harus mengacu pada kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapangan atau sesuai dengan keadaan yang dihadapi, tidak teoritis semata tapi based sesuai dengan kebutuhan, analisisnya based on need-nya. Jadi kebutuhan petani itu apa sebetulnya? Nah, kalau terjawab atau solusi yang diberikan itu menjawab kebutuhan petani dan kebutuhan petani itu real yang dihadapi di depannya, maka petani akan antusias juga, ya. Berbeda kalau kemudian yang lagi ada masalah ini dibahas masalah yang lain, mereka nggak akan usah connect. Mungkin diperlukan suatu saat, tapi tidak kekinian, tidak tidak berdasarkan masalahnya, based on problemnya, begitu. Nah, kemudian penyuluhan juga harus melakukan hal terbaik yang dapat dilakukan, yaitu eh, memberikan kesempatan kepada petani untuk memberikan apa banyak alternatif yang bisa dikerjakan oleh petani dengan pilihan-pilihan yang menurut hati hati nuraninya tadi benar. Jadi tidak menyebabkan apa ya menyebabkan petani itu jadi eh, gini amat gitu ya didikte penyuluh terus gitu ya. Eh, tidak seolah-olah tidak punya kehendak. Nah, ini yang tidak boleh. Penyuluhan harus menumbuhkan petani untuk bisa semangat dan punya inisiatif. Oh, saya akan melakukan apa, teman saya akan memilih apa juga. Ya. Terus prinsip-prinsip penyuluhan pertanian yang pertama adalah eh, perlu kita pahami sebagai suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, penyuluhan sebagai satu sistem pendidikan itu harus memenuhi beberapa kaidah atau prinsip-prinsip. Apa saja itu? Yang pertama adalah penyuluhan harus memberikan suatu prinsip mengerjakan. Artinya bahwa penyuluhan itu sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu, menerapkan sesuatu. Ya, maka dalam hal ini ketika penyuluhan itu nggak mungkin hanya teoritis saja, tetapi teoritis yang bisa mendorong untuk melakukan apa misalnya usaha tani yang produktif, terus mencoba inovasi-inovasi baru. Nah, misalkan demikian. Nah, ini yang diharapkan bisa dipenuhi dengan prinsip mengerjakan ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip setelah prinsip mengerjakan adalah prinsip akibat. Bahwa kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik, yang bermanfaat. Ya, dalam hal ini eh, nggak mungkin dilakukan, nggak mungkin disuluhkan. Kalau sesuatu yang disuluhkan itu sesuatu yang negatif, buruk, akan berdampak buruk kalau dilakukan. Nah, ini eman banget. Nah, itu ya. Kemudian ini sesuai dengan prinsip tadi bahwa penyuluhan itu harus memberikan sesuatu yang third ya, bisa dipercaya, eh trust bisa dipercaya dan juga third atau kebenaran. Nah, ini harus benar-benar dipegang, jangan sampai kalau hanya sebatas em, disuluhkan saja yang pintar sampaikan, ya belum tentu nanti itu akan memberikan pengaruh yang baik. Maka penyuluhan itu harus memberikan sebuah akibat yang mutlak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah asosiasi, di mana nggak mungkin kegiatan penyuluhan pertanian itu hanya berdiri sendiri. Seperti sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua, overview tentang penyuluhan itu mesti dia akan berkaitan dengan hal-hal yang lain. Entah itu nanti, misalkan kenapa penyuluh termasuk penyuluhan itu sasarannya tidak hanya petani saja, karena petani akan berinteraksi dengan aktor yang lain seperti pedagang, seperti pemerintah, seperti apa namanya pasar dan sebagainya. Maka nggak mungkin ketika menyampaikan tentang pertanian itu
berdiri sendiri. Karena kita lihat misalkan misalkan peningkatan kesejahteraan petani, kesejahteraan petani. Nah, ini salah satunya didukung dengan adanya pendapatan yang naik. Nah, pendapatan naik salah satunya misalkan dengan menekan biaya produksi. Biaya produksi itu misalkan pupuk. Nah, pupuk, ngomongin tentang pupuk, itu mesti akan ada misalkan subsidi. Subsidi ini bidangnya siapa? Kementerian misalkan keuangan. Nah, kemudian juga misalnya di sini ada pendapatan naik, ini juga harus dikaitkan dengan pasar. Pasar siapa yang akan beli ini? Misalkan Bulog, Bulog atau Tengkulak. Nah, misalkan Bulog juga berarti ada harga harga beli. Nah, terus juga misalkan ada pabrik olahan yang mengolah misalkan olahan dari apa namanya hasil pertanian. Nah, ini kemitraannya seperti apa? Misalkan perlu standar standar dari pabrik itu ada ketentuannya. Nah, ini juga harus dipenuhi. Siapa yang akan mentraining ini? Misalkan selain penyuluhan itu bisa juga melibatkan misalkan UMKM, dinas UMKM dan sebagainya. Jadi tentang penyuluhan pertanian tidak mungkin berdiri sendiri dan pasti akan berkaitan dengan eh, apa namanya pihak-pihak yang lainnya juga. Maka dalam hal ini penyuluhan juga sebaiknya memberikan satu kesempatan kepada eh, petani, kelompok tani itu untuk bisa mengidentifikasi aktor-aktor lain yang berkaitan dengan dunia pertaniannya, pasar, tengkulak, terus kios, pupuk dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami oleh petani. Mereka tuh hidup dengan siapa saja sih, berinteraksi dengan siapa saja dan apa kepentingan dari masing-masing aktor itu. Itu harus diidentifikasi sehingga mereka tahu oh ketika enggak ini penyuluh juga akan terpetakan penyuluhan selain mengedukasi pada petani mengedukasi pada siapa saja nah ini yang seringkali dilakukan ya kepada petani itu terus gitu ya nah itu ya prinsip yang ketiga yang keempat adalah ada prinsip lain yang disampaikan oleh Sudianto yaitu bahwa penyuluhan pertanian itu punya prinsip kesukarelaan. Yang pertama, sukarela artinya terlibat tidaknya dalam kegiatan penyuluhan itu tidak boleh berlangsung karena pemaksaan. Ya, pada akhirnya kita akan tahu uh, menurut Rogers kan ada inovator, kemarin ada yang penganut dini, penganut cepat, terus ada yang lambat, ada yang kolot, nggak mau berubah dan sebagainya. Ya sudah, kita berikan kesempatan kepada orang-orang yang seperti itu. Eh, Pilihan, tidak perlu dipaksa. Kalau nggak datang ya nggak apa-apa. Sama dengan penyuluhan. Ini kok pada belum datang ya? Kok yang datang sedikit ya? Belum kita mulai kalau pesertanya belum datang, harus kemudian memaksa datang. Ya sementara mereka sebenarnya nggak kepengen, hanya formalitas tok gitu ya. Kasihan penyuluhnya. Oh, masa ke ketua kelompok tani nih gitu ya. Jangan sampai seperti itu alasannya itu berarti motivasinya tumbuh tidak dari dalam dirinya mereka sendiri. Nanti hanya sekali dua kali mereka akan bertahan, tapi yang berikutnya akan susah. Nah, oleh karena itu perlu dilandasi kesadaran diri di sini. Please, poinnya di sini. Kalau tumbuh kesadaran dirinya sendiri, motivasi dan sebagainya, itu akan jauh lebih dirasakan keberlanjutannya ya. Jadi begitu. Termasuk juga poin yang kedua dari prinsip dari yang sampaikan oleh Sudianto adalah otonom, yaitu dia akan mandiri atau bisa melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok maupun lembaga lain. Nah, semangat-semangat inilah yang kemudian oh sebenarnya kita bisa, keyakinan-keyakinan yang ini kalau ditumbuh kembangkan, maka mereka bisa optimis, mandiri, senang berinovasi dan menemukan satu hal yang baru akan menurunkan ketergantungan mereka kepada pihak-pihak yang lain. Ya, jadi sudah seharusnya seperti itu ya. Ini memang berat, tapi ketika petaninya ketemu dengan petani-petani yang niat tenanan, punya motivasi yang besar, itu mesti akan cocok ada pertemuan antara penyuluh yang semangat dengan petani yang semangat juga. Nah, yang ketiga adalah menurut Sudianto adalah keswadayaan, yang artinya kemampuan untuk merumuskan, melaksanakan dari suatu tanggung jawab ya, dengan bertanggung jawab, kemudian nggak usah nunggu, ada inisiatif dan mengharapkan dukungan pihak luar. Ya, sebagai contoh ya, kalau di luar pertanian, saya pernah menghandle satu kegiatan kemahasiswaan karena kita dosen gitu ya. Dosen kan kalau dosennya durung teko, engko sambutane piye gitu kan, belum di ini apa namanya, belum bisa dimulai acaranya. Tetapi pernah suatu kali menemukan satu momen di mana anak-anak itu kreatif, bagus gitu ya, tidak bergantung dosen durung teko ya, ya ora apa-apa, mulai saja acaranya.
Kenapa? Karena mereka bisa kreatif ketika dosen belum datang, bisa diimprove dengan acaranya seperti nggak molor. Terus kemudian ketika dosen datang, misalkan di tengah acara ya kasih kesempatan atau menunggu kesempatan dosen itu bisa dikasih spare waktu untuk menyampaikan sambutannya, menyampaikan arahannya. Nah, penyuluhan juga seperti itu seharusnya. Nggak perlu apa namanya menunggu instruksi, nggak perlu ada arahan dari penyuluh ketika memang waktunya penyuluhan, adakan pertemuan ketika memang ada hal urgent yang harus dikumpulkan petani ya dikumpulkan. Ada inisiatif untuk berkegiatan studi banding ya tumbuhkan itu. Harus iuran dan sebagainya tanpa menunggu penyuluh bisa jalan, oke lakukan ya begitu. Nah, yang keempat adalah partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholder sejak pengambilan keputusan sampai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasilnya. Ya, melibatkan sehingga kalau orang itu merasakan partisipasi dari mulai perencanaan, terus pelaksanaan, terus diajak juga berpartisipasi di menikmati hasil, terus juga dikasih kesempatan untuk evaluasi, terlibat di evaluasi, maka mereka akan senang banget merasakan terlibat dalam sebuah paket kegiatan yang lengkap. Diajak merencanakan, oh kita kebutuhan penyuluhannya apa saja yuk. Dalam 1 tahun ini per bulan ini apa, topiknya apa, kiranya apa. Kemudian kita laksanakan, yuk terlibat karena sudah kita rencanakan dengan baik, yuk kita laksanakan. Oke, sudah terlaksana, ada hasilnya, kita nikmati bareng-bareng, ya. Nah, terus yuk sudah, kalau sudah ini dinikmati bareng-bareng, apa yang bisa kita evaluasi sehingga ketika dievaluasi itu akan jadi untuk pertimbangan perencanaan program-program yang selanjutnya. Ya, jadi relate-nya seperti itu. Termasuk ketika egaliter, yaitu menempatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara, penyuluh, petani itu mitra, teman, nggak kemudian lebih pintar penyuluhnya harus di depan terus. Ya kadang-kadang petaninya bisa jadi pematerinya, penyuluhnya bisa sebagai audiensnya, saling sharing. Kalau semua setara itu berasa ya enak saja belajar satu dengan yang lain. Um, apalagi kalau sudah sama-sama enak itu kan nggak tanggung lagi piye Pak rata koi piye nih nah sampai bahasa-bahasa lugas apa adanya itu muncul yaitu wes ngefan banget lah kayak gitu ya jadi bestie. Nah yang berikutnya adalah demokrasi di mana memberikan hak kepada semua orang untuk mengemukakan pendapat ya itu. Nah, itu beberapa poin yang dari Sujianto, namun masih ada beberapa poin lagi. Kita lihat di slide yang selanjutnya. Apa setelah demokrasi? Nah, setelah ada keswadayaan, demokrasi, partisipasi, dan egaliter, prinsip yang berikutnya adalah keterbukaan. Jujur, saling percaya, nek ra duit, nggak ada bantuan dari pemerintah ya, sampaikan ya agar saling memperdulikan. Keterbukaan itu kita pengen program ini tapi nggak ada pendanaan dari pemerintah, ya wes nggak apa-apa, yang penting jalan. Ya, akan muncul di sini adalah saling memperdulikan, ya peduli gitu. Terus juga akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, terbuka dan diawasi oleh siapapun penggunaan dananya, penggunaan bantuannya dan sebagainya. Termasuk pada akhirnya muncul desentralisasi, yaitu yang memberikan kewenangan pada setiap daerah otonom atau kabupaten kota wilayah untuk mengoptimalkan sumber daya pertaniannya, sumber daya alamnya sesuai dengan kebutuhan atau potensi masyarakat yang ada di sana. Nah, demikian materi kita pada kesempatan pagi hari ini untuk falsafah ya, falsafah, prinsip dan juga prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Mohon maaf ya, jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya barangkali ada tambahan diskusi atau topik yang bisa kita diskusikan. Saya persilahkan kepada eh, adik-adik mahasiswa semuanya.